warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kristian dengan NIM 857983382. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang pemantulan cahaya, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya dan menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah lampu senter, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lilin, layar, celah cahaya, penggaris panjang, dan busur derajat. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi, susunannya seperti video ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Dapat kita lihat, sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Sudut I sama dengan sudut R. Di sini saya akan membuat sinar datang 60 derajat. Lalu saya arahkan seberkas cahaya pada garis sinar datang yang telah dibuat, yaitu 60 derajat. Maka akan diperoleh sudut sinar datang yang sama dengan sudut pantul. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan lilin dan saya letakkan di depan cermin datar. Kemudian saya amati jika benda saya geserkan. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin dengan jarak antara cermin dan bayangan adalah sama. Di sini yaitu 10 cm. Adapun sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah 1. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ketiga, tegak. Keempat adalah maya. Dan kelima adalah sama besar. Kesimpulannya adalah cermin datar merupakan cermin yang permukaannya berbentuk datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung di depan lilin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dan cahaya menyebar. Dapat kita lihat di layar putih, cahayanya menyebar. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulannya adalah pada lensa cembung, bayangan yang dibentuk ada dua, yaitu semua bayangan maya. Yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya mendekatkan cermin cekung di depan lilin, maka cahayanya terfokus atau terkumpul pada satu titik. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Di sini, pengukuran yang telah saya buat adalah jarak bayangannya 15 cm dan jarak lilin dan cermin adalah 5 cm. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda hingga mendapatkan hasil pengamatan yang lebih tepat. Kesimpulannya adalah bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah bersifat nyata terbalik dibandingkan benda aslinya. Jika benda terlalu dekat ke cermin dalam jarak tertentu, bayangan akan hilang atau tidak nampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.